Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumentasi dan kontrol proses di bidang industri. Oke, next slide. Baik, sebelum lanjut ke slide berikutnya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yeputu Aksa Wijaya dengan NIM 125490018. Saya berasal dari kelas RC. Baik, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang tantangan revolusi industri 4.0. Revolusi yang dimulai pada revolusi industri pertama yang dimulai pada abad ke-18 dengan mesin uap untuk menggerakkan industri atau yang disebut dengan mekanisasi. Kemudian revolusi industri kedua yang dimulai pada abad ke-19 yang dimana tenaga listrik itu mengubah industri atau yang disebut dengan elektrifikasi. Kemudian evolusi industri yang ketiga yang dimulai pada abad ke-20 dengan ditemukannya TI, komputasi, dan komunikasi atau yang disebut dengan otomasi. Nah, kemudian pada revolusi industri keempat yang dimulai pada abad ke-21, di sini banyak terjadi perubahan signifikan pada mesin-mesin industri seperti sistem cerdas atau Internet of Things yang telah ditemukan. Oke, next selanjutnya. Nah, inti revolusi 4.0. Yang pertama ada everything online atau dunia maya. Terus yang kedua digital economy atau ekonomi digital. Yang ketiga IoT atau Internet of Things. Kemudian AI atau artificial intelligence. Nah, AI ini pasti sudah banyak ditemukan di kalangan mahasiswa maupun pelajar karena digunakan untuk salah satu media pembelajaran bagi mereka. Nah, yang kemudian big data, terus robotik, printer 3D, kemudian autonomous mesin, yang kedua machine learning, terus yang terakhir disruptive technology. Oke, next slide. Baik, di sini kita akan masuk kepada pembahasan pengenalan teknik instrumentasi. Nah, instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya menggunakan teknologi otomasi. Kemudian, setiap produk produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, jika terjadi kesalahan pada sistem produksi, pengukuran, dan pengendalian variabel, maka produk yang dihasilkan dapat berdampak pada harga nilai jual dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan perusahaan tersebut rugi. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam instrumentasi akan berakibatkan kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika terjadi kesalahan pengukuran atau pengendalian variabel proses pada alat tersebut akan mengalami kerugian pada perusahaan tersebut. Oke, next slide. Nah, fungsi instrumentasi. Yang pertama, sebagai alat pengukuran parameter proses, kemudian sebagai alat analisis hasil pengukuran, yang ketiga, sebagai alat kendali proses, kemudian yang keempat, sebagai alat perekam atau recorder suatu proses, kemudian yang terakhir, sebagai tools untuk melakukan analisis data tren. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh pengukuran. Yang pertama, pengukuran temperatur, kemudian pengukuran flow, pengukuran tekanan atau pressure, kemudian pengukuran level, kemudian pengukuran massa, pengukuran volumetrik, pengukuran pH, atau untuk mengukur kadar asam pada suatu materi. Terus pengukuran besaran listrik seperti tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan isolasi, dan lain-lain. Kemudian pengukuran konduktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran kandungan gas. Oke, next slide. Nah, kemudian kita masuk pada slide macam-macam pengukuran. Yang pertama
ada alat ukur dengan satuannya meter, kemudian sensor, yang ketiga transducers, terus transmitter, kemudian indikator, displays, recorders, data loggers, and data acquisition system. Oke, next slide. Nah, sini faktor yang perlu diperhatikan untuk pengukuran. Yang pertama, angka atau nilai pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur. Kemudian yang kedua, metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang akan diukur. Kemudian alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran. Kemudian yang terakhir adalah satuan atau unitnya. Oke, next slide. Nah, di sini ada alat ukur. Alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, apa saja sih jenis-jenis alat ukur itu? Nah, yang pertama, termometer adalah untuk melakukan pengukuran suhu, kemudian pressure untuk melakukan pengukuran tekanan, kemudian flow meter, ada levat meter, ampere meter untuk mengukur tegangan listrik, voltmeter, wattmeter untuk mengukur daya, kemudian pH untuk mengukur kadar asam pada suatu objek, kemudian yang kemudian yang terakhir measure. Oke, next slide. Kemudian di sini kita masuk ke slide satuan pengukuran. Yang pertama ada satuan pengukuran suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reamer, Kelvin, dan lain-lain. Kemudian ada satuan tekanan, yang dimana satuan tekanan itu dari atas PSI, bar, ATM, atau kilogram per massa. Kemudian untuk mengukur arus listrik yang digunakan adalah ampere, mA, atau kA, meter ampere atau kilometer ampere. Kemudian yang keempat, voltmeter. Kemudian alat untuk mengukur tegangan, satuan untuk mengukur tegangan yaitu volt, yang dimana ada meter volt, kilovolt, atau megavolt. Kemudian watt untuk mengukur daya, dengan satuannya ada watt, megawatt, gigawatt, kilo atau kVA, terus kVAR. Kemudian satuan pengukuran keasaman yaitu dari pH, pH1, pH2, pH3, dan seterusnya. Kemudian satuan pengukuran hambatan yaitu ada kiloohm dan meter ohm. Kemudian satuan pengukuran volume adalah liter per detik. Nah, yang terakhir adalah satuan pengukuran jarak, bisa meter, cm, inci, dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, sini pembahasannya nih. Satuan pengukuran untuk memudahkan komunikasi antara engineer dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami masalah suatu sistem. Nah, jadi satuan pengukuran ini digunakan untuk memudahkan engineer dan pihak-pihak berkepentingan untuk memahami masalah suatu sistem. Nah, beberapa satuan yang digunakan antara lain yaitu British Unit, kemudian CGS, yang kedua SI atau satuan internasional, yang terakhir adalah NC atau American National Standard Institute. Oke, next slide. Nah, sini ada standar pengukuran. Yang pertama, standar kerja, menetapkan, merealisasikan, atau memproduksi ulang nilai suatu produk untuk meneruskannya ke alat ukur dengan perbandingan. Kemudian standar nasional, dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Kemudian yang ketiga, internasional, dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Kemudian yang terakhir adalah standar ketelusuran, yang merupakan proses di mana penunjukan dan alat ukur dapat dibandingkan dengan standar nasional. Oke, next slide. Nah, di sini ada kode dan standar instrumentasi, yang dimana ANSI atau American National Standard Institute, kemudian ASME, American Society of Mechanical Engineers, kemudian ISA, Instrument Association of America, kemudian ISO, International Organization for Standardization, kemudian JIS, Japanese International Standard, kemudian
IEC, International Electronical Commission, kemudian ISTM, American Standard for Testing Material, terus NEMA, National Electrical Manufacturer Association, kemudian NEC, National Electric Code, kemudian IPCAA atau Insulated Power Cable Engineer Association, kemudian NFPA, National Fire Protection Association, kemudian IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, kemudian API, American Petroleum Institute, kemudian IP, Egress Protection, kemudian SEN, ELEC atau Committee for Electronical Standardization of Euro, kemudian AGA atau American Gas Association. Oke, selanjutnya. Nah, istilah dalam pengukuran. Yang pertama, accuracy atau keakuratan. Kemudian sensitivity atau sensitivitas. Kemudian precision atau presisi. Kemudian range atau jarak. Terus subdivision, kemudian error atau kesalahan data. Kemudian hysteresis, terus stability, kemudian linearity, kemudian yang terakhir repeatability atau pengulangan. Oke, next selanjutnya. Oke, sudah habis. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya akhiri dengan selamat siang.